Halo semua, selamat pagi. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua terkait bukan sharing sih, tapi kita akan belajar bareng mengenai gimana caranya kita mengalokasikan pendapatan setiap bulannya. Nah, kita tidak membicarakan mengenai metode mengalokasikan pendapatan terlebih dahulu, tapi kita akan membahas mengenai sumber penghasilan. Nah, mengenai sumber penghasilan itu berbagai macam variannya. Karena kita bisa mungkin mendapatkan penghasilan dari misalkan afiliasi marketing, kita akan mendapatkan komisi dari setiap afiliasi yang kita dapatkan. Misalkan kita mengikuti suatu afiliasi, kemudian link-link yang kita share ke beberapa media sosial ataupun ke blog kita, kemudian kita akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui link yang kita share. Kemudian kita akan mendapatkan penghasilan dari royalti bagi teman-teman yang suka menulis buku, kemudian buku tersebut diterbitkan oleh penerbit, dan kita akan mendapatkan berapa persen dari royalti yang buku kita tulis. Nah, atau mungkin kita mendapatkan iklan dari blog. Buat teman-teman yang suka menulis kemudian menuangkannya ke blog, maka kita akan mendapatkan AdSense, ya, iklan dari setiap artikel yang kita buat di blog. Tentunya artikel-artikel yang sudah dipasang iklan, maka kita akan mendapatkan uang dari tersebut. Kemudian bisa jadi kita memiliki bisnis. Nah, bisnis tersebut bisa berarti dalam hal kita menjadi seorang reseller, ataupun kita menjadi seorang dropshipper, ataupun kita mengikuti MLM, ataupun kita memiliki online shop. Nah, ataupun kita memiliki bisnis yang offline, yaitu yang makanan, fashion, ataupun yang lain yang dipasarkan secara offline. Nah, itu tentunya kita memiliki bisnis. Nah, kita mendapatkan penghasilan dari bisnis yang kita jalankan, ataupun bisa melalui pekerjaan utama kita bekerja di salah satu perusahaan, ataupun kita mengajar, ataupun kita seorang dokter. Tentunya intinya kita bekerja ke instansi terkait, maka kita akan mendapatkan gaji dari setiap bulannya. Tentunya berbagai macam sumber pendapatan yang kita peroleh. Mungkin setiap bulannya kita bisa memperoleh berbagai macam sumber pendapatan. Nah, yang akan saya share adalah kita belajar bareng mengenai mengalokasikan pendapatan. Nah, dengan metode 50, 30, 20, di mana 50 kita spendingkan, kita alokasikan untuk kebutuhan pokok kita. Misalkan kita setiap bulannya itu mendapatkan penghasilan 40, kita mendapatkan penghasilan 10 juta. Nah, 50% dari 10 juta berarti kita alokasikan 5 juta itu untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan pribadi kita selama hidup 1 bulan. Entah itu untuk air, entah itu untuk listrik, entah itu untuk pulsa atau kota, entah itu untuk tempat tinggal. Nah, intinya kebutuhan pokok selama 1 bulan atau selama 1 bulan minimal. Nah, itu 50%. Nah, untuk 30% itu investasi, menabung, dan bisnis. Berarti kita mengalokasikan, misalkan kita mendapatkan 10 juta, berarti 30% dari 10 juta itu 2.300.000-an kita alokasikan untuk investasi, menabung, dan bisnis. Bisa 10%-nya itu untuk investasi dan bisnis, 10% untuk investasi dan bisnis, berarti 5%-nya itu untuk kita investasikan ke leher ke atas, berarti kita investasikan untuk membeli buku baru, berarti 5%-nya berarti sekitar berapa itu, 300 berapaan ribu untuk membeli buku baru setiap bulannya. Atau yang 5%-nya lagi itu untuk bisnis, misalkan kita untuk mendaftarkan reseller, dropshipper, dan sebagainya yang tentunya perlu modal. Nah, itu 5%-nya bisa kita gunakan. Nah, 20%-nya itu bisa untuk kita menabung untuk misalkan dana darurat atau untuk asuransi dan lain sebagainya. Kemudian untuk 20%-nya lagi itu bisa kita gunakan untuk giving, berarti untuk sedekah. Nah, 20% misalkan kita mendapatkan penghasilan 10 juta, berarti 20%-nya itu sekitar 1.500.000 sekian untuk kita sedekahkan. Nah, kenapa untuk kita sedekahkan? Karena kalau misalkan kita
setiap bulannya alokasikan berapa persen, minimal 10% untuk sedekah, maka kita akan mendapatkan timbal balik yang luar biasa. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kemudahan, kesehatan, kelancaran, ketenangan, kemudian keselamatan, dan lain sebagainya, yang tentunya hal-hal yang di luar ekspektasi kita bisa kita dapatkan melalui alokasi 20% untuk giving. Karena siapapun yang melakukan giving ke orang lain yang membutuhkan itu tidak akan rugi, bahkan akan dibalas walaupun kita dalam hal kesulitan atau apapun, dengan kita giving maka akan dibalas seperti itu. Nah, inspirasi 20% yang saya dapatkan itu karena saya membaca buku, karena 5% sudah saya alokasikan untuk investasi leher ke atas untuk membeli buku baru setiap bulannya, maka saya membeli buku dua itu yang terkait sedekah 20% dan investasi dan sebagainya. Teman-teman bisa membaca buku Iko Reksentosa yang berjudul 7 keajaiban rezeki ataupun percepatan rezeki dalam 40 hari dengan otak kanan. Bisa diakses, bisa dibeli melalui toko online, Gramedia atau toko offline. Kalau misalkan teman-teman mau membeli, bisa silakan membeli melalui link yang ada di bawah. Kemudian buku yang untuk belajar kita finance atau keuangan, karena beberapa bulan ini saya sangat tertarik untuk belajar mengenai cerdas secara keuangan atau financial planning atau finansial tentang keuangan, karena kita belajar mengenai keuangan, cerdas secara keuangan itu tidak diperoleh dari bangku sekolah, karena kita harus belajar mandiri ataupun kita investasi leher ke atas melalui buku ataupun melalui seminar dan lain sebagainya. Karena sangat penting sekali, karena belajar tentang cerdas keuangan itu tidak hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang pintar saja, jenius saja. Karena orang pintar ataupun orang jenius sekalipun bisa kalah dengan orang biasa dalam hal cerdas keuangan, karena ini tidak menyangkut dengan pola pikir kita, tidak menyangkut dengan apapun, karena ini menyangkut perilaku kita terhadap mengelola keuangan pribadi. Jadi sangat penting sekali untuk belajar. Ada salah satu buku yang bisa teman-teman menjadi referensi untuk membaca, yaitu buku tentang The Psychology of Money karya Morgan Housel. Ini sudah diterjemahkan oleh 26 bahasa dan sudah menjadi internasional bestseller, dan bisa teman-teman miliki melalui toko online ataupun Gramedia, atau bisa melalui link yang ada di bawah. Dan untuk saat ini saya membuat video ini di rumah sakit karena sudah mengambil hasil PCR dan hasilnya negatif, dan tentunya saya sempatkan untuk bisa bikin video untuk bisa belajar bareng dan semoga bisa bermanfaat.